Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakosta adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekedar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena, yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendak-Nya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkat-Nya, menyatakan kehendak-Nya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang
tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau,
berdiri dan nyatakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kami kagum, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami layak kagum hormat akan Engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang karena kasih setiamu kami ada sebagaimana ada sore hari ini. Kami layak kagum hormat akan Engkau, sebab kasih setiamu takkan pernah berkesudahan bagi kami, bahkan berlaku bagi keturunan kami. Rasa kagum hormat kami, nyanyian pujian telah kami naikkan. Kiranya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami buka hati pikiran kami bagi firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa melalui hamba-Mu ini, ya Tuhan. Roh Kudus menolong sehingga kami semakin benar-benar menyatakan kekaguman kami melalui aktivitas kegiatan kami sehari-hari. Bahkan dalam kesulitan yang sesulit apapun kami tetap menyatakan kami kagum, kami hormat akan Engkau. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa. Sama-sama katakan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, shalom. Iya, sore hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membaca kebenaran firman Allah dari Amsal pasal 3. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Amsal pasal 3, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 3, 4. Ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah saudara kekasih, sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul Muliakanlah Allah. Dan dari kalimat yang tadi kita baca, ayat yang ke-9, kita disuruh memuliakan Allah dengan harta. Nah saudara kekasih, seringkali kalau kita dengar kata harta, yang ada di otak kita pasti uang. Pasti uang. Lalu kalau orang gak punya uang, berarti tidak bisa memuliakan Tuhan. Nah untuk itu saudara kekasih, mari kita pahami. Ternyata harta dalam kekristenan, harta kita di dalam Tuhan bukan hanya uang. Meskipun kita harus akui, uang adalah harta kita. Setiap kita butuh uang. Kalau nggak punya uang, nggak bisa main handphone seperti mereka. Gitu ya? Nggak bisa. Masih terus saja, biarin. Ya, jadi saudara kekasih udah, sekarang lihat sini lagi. Memang ini zamannya manusia. Ketika saya kecil agak berbeda. Kalau ada orang ngomong, kita harus fokus dengerin. Zaman anak sekarang memang lebih pintar. Sementara dia bisa dengar, juga bisa sekaligus main handphone. Nah itulah bedanya.
Amin. Yang tertawa kayaknya ragu deh, apa iya gitu ya. Iya, saya juga bilang apa iya gitu ya. Cuma kan perlu disindir dikit-dikit lebih halus. Nah, untuk itulah saudara kekasih, sore hari ini biar kita terus belajar bahwa kembali lagi harta kita satu-satunya, kekayaan kita bukan hanya uang. Akan tetapi Alkitab mengatakan kepada kita sekalian, ayo kita muliakan Tuhan dengan harta. Ya, untuk itu saudara kekasih ada beberapa cara yang ingin saya mau sampaikan, yaitu kita memuliakan Allah. Tetap dengan harta kita. Yang pertama, apa sih harta kita yang paling luar biasa? Pernah nggak dengar lagu ini? Harta yang paling berharga. Mana lebih berharga, uang atau keluarga? Keluarga. Keluarga masih berharga meskipun nggak ada uang? Oh mantap, rohaninya bagus-bagus di sini. Iya, karena kalau keluarga itu berharga, maka bisa cari uang. Iya, maka bisa cari uang. Nah untuk itulah saudara kekasih, saya rindu yang pertama, ayo. Biar setiap kita memuliakan akan Allah melalui keluarga kita. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Khususnya kita yang sudah berumah tangga. Saya rindu kelak bagi yang masih punya. Kayaknya om tante udah enggak. Karena usia 77. Kemungkinannya kecil sekali. Meskipun bisa saja kecil sekali anaknya belum berumah tangga. Masih ada bu? Enggak ada ya? Kalau masih ada kayaknya udah tua banget. Nah saudara kekasih, saya rindu saudara kekasih anak-anak kita kelak berkata begini. Yang cewek bilang begini, kalau aku nanti jadi istrinya seseorang, aku mau menjadi istri seperti mamaku. Yang laki-laki juga nggak mau kalah, berkata, nanti kalau aku jadi suami, aku mau seperti bapakku. Jangan sampai ada nanti anak-anak kita berkata, kalau aku jadi suami, kalau aku jadi istri nggak pengen kayak mama, nggak pengen kayak bapak. Kenapa? Karena hidup orang tua tidak memuliakan Allah. Untuk itu ayo, jadilah teladan. Anak-anak itu nggak cukup hanya dibawa dalam doa. Nggak cukup hanya dibawa ke dalam gereja. Tapi anak-anak juga harus diberikan contoh dan teladan. Nah untuk itu yang pertama, saya nggak panjang-panjang, ya kita nikmati. Harta yang paling berharga adalah keluarga dan pasti akan bahagia kalau kita menjadikan keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Nah untuk itu saya juga rindu. Bapak-bapak, saudara kekasih, ingin cepat-cepat pulang ke rumah jumpa istrinya. Ya, jangan sampai malas pulang. Jangan sampai. Lalu istrinya juga saudara kekasih, jangan sampai mempunyai dua lagu yang berbeda. Kalau suaminya berkata, "Ma, aku mau kerja keluar kota 1 minggu." Dia bernyanyi, "Sekarang saya sudah bebas." Ketika mau datang dia nyanyi, "Tertindih dengan beban berat." Suami hanya jadi beban berat. Apalagi kalau bobotnya sudah berat. Nggak nyindir yang gemuk-gemuk, saya juga berat. Ya. Nah saudara kekasih perhatikan. Jadi yang pertama, ayo mari kita terus belajar memuliakan Allah melalui keluarga. Yang kedua, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama 3-4. Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah saudara kekasih perhatikan dari kedua ayat ini, yaitu yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Mari kita menyadari bahwa kita ini bukan milik kita. Kita ini milik Tuhan.
Dan Tuhan yang memiliki kita adalah Tuhan yang membayar, yang menebus kita bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan barang panah, tapi oleh pengorbanan dirinya. Ya, dengan kata lain, betapa mahalnya Tuhan beli kita untuk jadi miliknya. Dia harus korbankan dirinya. Jadi saudara ini, termasuk yang ini, mahal. Berharga. Kira-kira berapa harga kita? Yesus pernah pergi ke Gerasa, menyembuhkan satu orang gila yang sudah menjadi sampah masyarakat yang menakutkan, dikorbankan 2000 ekor babi. Kalau kita disuruh milih satu orang gila atau 2000 ekor babi. Karena ini kita ini orang-orang yang doyan babi. Apalagi orang Batak. Ya, diberangkatkan dari kampung ke kota, jual babi. Dikuliahkan di ibu kota, jual babi. Menikah, motong babi. Mati, nanti juga motong babi. Jadi orang Batak nggak lepas dari babi. Tapi kita tidak boleh berkata, kaulah, nggak boleh. Ya. Nah untuk itu saudara kekasih, ayo. Kalau dihitung-hitung 2000 ekor babi, kira-kira berapa harganya ya? Ya, nggak usah dihitung lah, pokoknya mahal. Tapi lebih dari itu. Matius menulis, buat apa engkau memiliki seisi dunia jika jiwamu binasa? Dengan kata lain, jiwa kita ini lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Jangan putus asa, jangan kecewa, saudara kekasih, dengan mulut orang berkata, kamu jelek ya. Ngaca aja udah. Kalau memang jelek bersyukur, dikasih tahu. Karena kadang-kadang orang jelek nggak sadar dirinya jelek. Nah itu masalahnya. Lah, kan jelek menurut pandangan dia. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, mungkin nggak jelek. Nggak ada barang berharga jelek. Kalau ada orang bilang begitu, biarin aja mulut-mulut dia. Justru kalau ada orang berkata, sebenarnya secara fisik kita jelek, dia bilang, aduh kamu cantik, kamu ganteng. Beliin kacamata. Karena itu penghinaan. Jangan langsung bangga. Ya, siapa tahu dia mau nipu. Karena salah satu ciri orang mau nipu, perkataannya baik lebih dahulu. Yang jelek dibilang cakep. Ya, jadi sadar ya, kalau ada yang bilang jelek ngaca, jangan ngaco. Ya kalau memang kondisi ya kan standar jelek sama cantiknya seseorang kan relatif. Kalau bagi saya saudara kekasih, karena udah di dalam Tuhan, bagaimanapun modelmu, ya saya mau katakan saudara cantik. Kenapa? Karena diawali berharga. Saudara perhatikan di melalui YouTube, kan ada yang tangannya secuil, kakinya secuil, nik ya, tapi khotbah. Berharga nggak dia? Berharga. Ada yang stand up, dulu dia stand up, yang kayaknya agak stroke gitu ya. Saya lupa namanya. Dia khotbah. Lihat tuh. Kalau dia nggak berharga, nggak mungkin dipakai Tuhan. Untuk itu kita ini yang ada, ayo jangan ada yang minder. Kita ini ditebus. Kita ini menjadi milik Tuhan, bukan dibeli dengan ecek-ecek. Mahal banget Tuhan menebus kita. Dan bahkan setelah Tuhan tebus kita, saudara kekasih, Alkitab katakan tubuh kita ini bukan milik kita. Dan Alkitab juga katakan, tidak tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dengan kata lain, kita ini istananya Allah. Tempat tinggalnya Allah. Bangga enggak? Oh kalau kita diundang Pak Prabowo, bangga enggak? Bangga. Nanti kalau saudara diundang ajak saya ya. Ya, kalau saya diundang ya belum tentu ingat saudara kan gitu ya. Ya saya ingat gembala, ya ingat istri aja gitu ya dan anak-anak. Nah saudara kasih ayo. Nah untuk itulah saudara kasih Alkitab katakan dalam pembacaan kita tadi, ayo muliakanlah Tuhan melalui tubuh kita. Ya tubuh kita satu tapi terdiri dari banyak anggota. Nah untuk itu ada beberapa anggota yang saya mau katakan biar melaluinya kita benar-benar memuliakan akan Allah.
Yang pertama mata. Mata kan juga anggota. Ayo biar mata kita suka baca Alkitab. Jangan hanya lihat TikTok. Nanti malah tok. Ya, karena jujur, karena saya kan juga pernah lihat TikTok dan masih ke depan nggak mungkin nggak lihat TikTok. Dari TikTok yang kita lihat jujur saja, membangun imankah? Yang ada membuang waktu dengan sia-sia. Dan bahkan ada begitu banyak jahat balas jahat. Padahal Alkitab katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi untuk itu kekasih ayo. Biar mata kita ini kita pergunakan baca Alkitab. Seperti lagu sekolah minggu, kita kan sudah lulus, sudah selesai dari sekolah minggu. Tapi mari praktekkan lagunya. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Puji Tuhan. Lebih banyak yang angkat tangan. Yang lain? Ayo belajar. Ya, saya mau katakan kepada kita sekalian, tidak ada buku sedahsyat Alkitab. Ya, hanya Alkitablah satu-satunya buku yang paling dahsyat. Ya, nggak usah dulu jauh-jauh saudara kekasih, nggak usah dulu ke negara lain. Karena hampir setiap negara Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa negara itu sendiri. Saya orang Batak, tinggal di katakanlah orang Sumatera Utara. Sumatera Utara itu terdiri dari beberapa suku. Ada Alkitab bahasa Batak Toba. Ada ada Sima, ada Pak, ada Ni, ada Ampau. Itu Angola. Ya, itu kunci Pak saya. Lihat. Sebagus-bagusnya buku yang pernah kita baca, ada nggak diterjemahkan dalam bahasa itu? Nggak ada. Tapi Alkitab diterjemahkan. Nah untuk itu ayo, mumpung masih sehat mata kita. Jangan nanti udah meninggal, dititipin Alkitab. Orang meninggal jarang melek. Kalaupun melek ditutup matanya, betul lah. Melek lagi, ditutup lagi. Saya belum pernah lihat udah ditutup melek lagi. Saya seandainya melek terus, ya udah kemungkinan besar dibeli kacamata riben kan supaya nggak kelihatan lagi melek. Artinya apa saudara kekasih? Sudah meram orang dikubur, disuruh dibawa Alkitab. Kapan dia mau baca? Nggak ada gunanya. Mumpung masih melek, ayo baca Alkitab. Tidak mungkin kita memiliki pengenalan akan Allah tanpa Alkitab. Tidak mungkin kita tahu janji-janji Allah tanpa Alkitab. Dan bahkan saya mau katakan tidak mungkin kita memiliki iman tanpa Alkitab. Sebab iman timbul dari pendengaran. Untuk itulah saudara kekasih ayo. Biar kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita melalui mata. Yang kedua, dari satu tubuh ini ada banyak anggota, maka anggota yang berikutnya adalah kaki. Ya, saya rindu kaki kita, puji Tuhan, sudah ikut ibadah raya. Tapi jangan hanya ibadah raya, karena ada kegiatan lain. Tadi saya perhatikan, ada WBI, ada doa. Tapi paling tidak saudara kekasih, betapa pentingnya setiap Bapak Ibu saudara sekalian, setiap jemaat yang ada ikut COOL, amin. Ikut apa? COOL. Iya. Karena disitulah nanti kita akan bertumbuh. Karena disitulah saudara kekasih kita punya kesempatan memberikan pendapat. Kalau dalam ibadah raya boleh nggak orang memberikan pendapat lagi ibadah? Enggak, yang boleh hanya memberikan pendapatan. Tadi kan udah kan pendapatannya dikasih. Pendapat enggak. Tapi dalam komsel, dalam kul, ya memang harus. Dan bahkan saudara kasih disitulah nanti kita akan bertumbuh, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Semakin pandai memuliakan akan Allah. Mulailah bisa berdoa. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti bisa mimpin komsel. Dan bisa melahirkan pendeta. Jadi betapa pentingnya kaki kita ini jangan hanya ibadah raya.
Dan saya mau katakan, ibu gembala dan setiap gereja mengadakan kegiatan-kegiatan, saudara kekasih, nggak ada di dalamnya demi kepentingan pribadi. Yang di dalamnya pasti agar jemaat semakin paham bagaimana memuliakan Allah. Kalau ngikutin daging mah capek. Ngurusin orang itu capek. Ya, ngurusin orang itu capek. Namun karena kita udah kenal Tuhan dan Tuhan mengajarkan kepada kita agar melalui kita ada orang makin kenal Tuhan, karena kita pun mengenal Tuhan karena ada orang lain. Ya udah capeknya hilang. Ya, jujur saudara kekasih, kami ini buka cabang di Babelan. Tujuan pertama adalah agar jemaat dewasa yang datang. Yang diharapkan dulu menjangkau jiwa, karena memang itu gereja lama. Saudara kekasih, bubar, kita lanjutkan dengan membangun, saudara kekasih, apa yang terjadi? Bangunannya selesai, yang kita harapkan selesai juga. Mati juga. Kan cabangnya di Babelan, saya tinggal di Kemanggisan, nggak mungkin lah saya menjangkau orang situ. Meskipun kami gerejanya di Kampung Batak. Ya udah saudara kekasih, yang dikirim Tuhan sekarang saudara tahu, anak-anak. Saya tuh kurang suka dengan anak-anak, bukan benci, bukan. Kan ada orang sama anak itu seneng ya. Ada orang enggak juga kan? Jujurlah ya. Iya, ada. Apalagi kalau rada-rada wanginya beda kan? Iya, wanginya beda. Kebetulan saudara kekasih di sana itu, ya memang saudara kekasih ada anak-anak ya udah ekonomi lemah, lalu otak lemot. Kenapa? Karena ada kelas 2 belum bisa baca. Saya juga bingung. Kok bisa naik kelas? Itulah faktanya. Lalu berikutnya sudah kekasih. Diajar angkat kaki. Awal-awalnya saya nggak suka. Tapi lama-lama sudah kekasih. Ya udah iya ya. Kenapa saya nggak suka? Memang itu yang Tuhan percayakan, maunya kita sih A. Tapi yang dapat B. Ya udah. Sekarang kalau ketemu sudah kekasih, saya elus-elus kepalanya. Saya jajanin sekali-sekali. Ya kalau tiap ketemu, ya saya khawatir mereka bosan. Yang pasti sih saya duluan bosan bayarnya. Ya. Sudah kekasih. Dan sekarang puji Tuhan, saudara kekasih ada kebanggaan tersendiri. Kami kan ibadah di sana tuh kalau komsel jam 3 sore. Kalau ibadah raya seperti hari ini, hari Minggu jam 4 sore. Waduh saudara kekasih, kadang-kadang ya karena memang rumahnya kecil-kecil, ibadah jam 4, kadang-kadang jam 2, jam 3 udah datang. Ya kenapa? Karena lebih leluasa mereka bermain. Leluasa. Dan berikutnya yang menyenangkan apalagi dengan istri saya sudah kekasih. Sama istri saya juga kurang suka dengan anak-anak. Makanya ketika saya berkata, "Ma, ayo dong anak keempat." Enggak, gitu dia. Karena faktor umur ya. Nah sudah kekasih, apa yang terjadi? Waduh, kita nyampe agak terlambat, udah disambut anak-anak girang. Ada kebanggaan. Meskipun yang nyambut, ingusan. Kita nggak pandang ingusnya, kita pandang bahwa Allah juga adalah Allah yang sama, yang menjadikan saya ini berharga. Mereka juga berharga. Nah untuk itulah kita didik, ayo ajar berdoa. Ingatkan terus agar tiap hari belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti tidak kesulitan dapat uang. Ya, agar tidak kesulitan. Dan saya juga rencanakan, sudah kekasih, rencanakan untuk mengunjungi akan rumah mereka. Jadi dengan kaki, ayo. Jadi setiap kita jangan puas hanya ikut ibadah raya. Paling tidak nih semua ini saudara kekasih ikut yang namanya CCO. Karena kan jumlahnya nggak banyak. 12 harus pecah. Memang jujur. Seringkali dalam diri kita ini kalau banyak orang yang ngumpul lebih enak daripada yang sedikit. Lu ngumpul mau ngapain sebenarnya? Mau cari Tuhan atau gosip? Wah, jangan ya. Iya, jadi untuk itu juga kasih ayo ya. Karena di dalam komsel lah ada pertumbuhan. Seperti yang tadi saya katakan, di komsel lah kita bisa memberi 2 hal. Bisa memberi pendapat dan juga harus
memberikan pendapatan. Jangan pendapat terus. Giliran kantong kolekte dijalankan, belaga sibuk. Gitu. Ya, itu saudara kekasih. Yang berikut, dengan tubuh kita yang satu ini banyak anggota, kita harus memuliakan akan Allah melalui mulut. Melalui mulut. Ada lagu yang berkata begini, mulutku penuh dengan pujian. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari loh. Mulut kita ini harus penuh pujian. Alkitab tidak berkata mulut kita penuh nyanyian. Coba kalau sepanjang hari kita nyanyi, jontor nggak? Nyanyi aja. Kalau pujian kan kata-kata yang di dalamnya membangun orang, menghibur orang. Yang di dalamnya kata-kata kita berkenan kepada Tuhan dan itu memuliakan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian, dengan mulut kita akan membuat kita banyak kawan dan juga bisa mempermudah kita hidup. Tapi dengan mulut kita juga bisa dijauhi orang dan bahkan mempersulit kita bekerja. Saya, saudara kekasih, punya orang baru bertobat. Setelah baru bertobat, saudara kekasih, dia kerja di familinya. Padahal dia kerja juga karena kasihan yang punya bengkel ini. Karena kasihan. Kebetulan, kenapa karena kasihan? Karena satu marga. Memang orang Batak kuat sekali persaudaraannya. Kalau udah satu marga, panjang sekali ceritanya. Iya, panjang ceritanya. Apalagi satu marga. Lalu diberikanlah. Karena dia lagi nganggur saudara kekasih, punya masalah rumah tangga yang pelik, diberikanlah. Saudara kekasih, enggak bisa apa-apa, belagu sama yang namanya karyawan lama. Ya dipecat, betul lah. Kenapa? Karena karyawan lamanya ingin keluar. Dan akhirnya nyusahin diri kan. Tadinya sudah enak kerja, dekat dengan gereja dan tempat dia bekerja memperbolehkan Rabu ikut komsel, Minggu ikut, dan bahkan ada Sabtu doa ikut, boleh. Sekarang saudara kekasih akhirnya memang ada juga pertolongan Tuhan. Pindahlah dia bekerja agak lumayan jauh. Di daerah Cilengsi. Masih satu marga, karena satu marga. Bukan karena keahlian. Ya bukan karena keahlian dan akhirnya apa? Yang tadinya bisa 3 kali beribadah, sekarang hanya 1 kali. Udah 1 kali jauh. Tadinya dari Kebalen ke Babelan, dekat. Ini dari Cilengsi. Tapi puji Tuhan dia tetap datang. Ya, puji Tuhan. Tapi karena perkataannya, karena mulutnya, saudara kekasih, akhirnya nyusahin diri sendiri. Ya, untuk itu saudara kekasih nggak apa-apalah. Sering-sering muji orang, amin. Ya, mungkin awal-awalnya berat. Ya, apa yang dia mau puji? Orang gak ada kelebihannya. Masa sih nggak ada kelebihan sama sekali seseorang? Pasti ada. Ya, orang buta pun ada kelebihannya kok. Apa kelebihannya? Kita tidak punya yang dia punya. Kita punya bisa melihat, dia punya nggak bisa melihat. Kan ada kelebihan. Ya jadi lihat. Ya. Sebenarnya dalam hidup ini kan yang penting respon. Sebaik apapun orang, kalau respon kita negatif, jelek aja itu orang terus. Tapi kalau respon kita negatif, saudara kekasih, sejelek apapun dia, meskipun jelek juga, pasti dari kehidupannya yang jelek ada sesuatu yang baik. Justru orang-orang yang jelek kelakuannya lah kita harus temani dengan baik. Karena itu membuat iman kita makin bertumbuh, mengasah kasih kita. Mengasihi orang baik mah gampang. Mengasihi yang menipu, ditabrak kereta kita akan berkata haleluya. Apa yang dia tabur sudah dia tuai. Jadi untuk itu biar mulut kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Apalagi kita yang masih punya pasangan. Ayo. Kapan terakhir yang masih punya pasangan memuji pasangannya? Puji Tuhan Pak. 12 tahun yang lalu lama bener. Iya, apa sih salahnya memuji pasangan? Ini otak ini harus dirombak ini. Kita makan di rumah makan, memang dilayani.
kita bayar. Tapi bilang apa? Terima kasih. Pelayannya bilang, nanti kembali lagi ya, balik lagi. Tapi terhadap istri kita, ini suami-suami, pernah nggak bilang terima kasih kalau disuguhkan sesuatu? Atau misalkan, Pa, ini kopinya, taruh situ. Ya ampun, bersyukur saudara nggak disiram. Kebetulan kopinya terlalu kurang hitam. Suaminya hitam, ya biar agak hitam sekalian. Ya ayo saudara kekasih ya, hargai. Ya karena itu kan pilihan kita, apalagi kan dalam perjanjian nikah saudara kekasih sama kok. Di mana-mana pendeta pertanyaannya sama, suka duka sehat sakit kekurangan kelimpahan, apakah kau tetap mencintai dia Ucok? Masa udah dilayani dikasih kopi atau dikasih yang lainnya, bilang terima kasih aja berat banget sih mulutmu ini. Iya, buat istrimu, apa ya bahasa Bataknya merhepor gitu ya. Buat istrimu gelabah, ketika dipuji. Ada tuh di TikTok saudara kasih saya lihat, ya dikasihlah kopi sama istrinya. Aduh manis banget ini mah, kopinya bukan wajahmu, melintir bininya. Melintir bini jungkir balik bini. Karena dipuji cuma dibilang kopinya enggak manis. Tapi karena ada istrinya manis. Paling tidak saudara kekasih bilang aja. Kamu beda. Kan udah pastilah. Kalau udah berumah tangga di atas 5 tahun 10 tahun pasti berbeda. Iya masa sahur sama terus kan repot ya. Ayo biar setiap kita, tubuh kita ini adalah milik Tuhan, biar kita pergunakan memuliakan Tuhan. Dalam tubuh kita ada banyak anggota, biarlah tubuh kita ini memuliakan Tuhan melalui anggota yang ada, mata, kaki, dan mulut. Yang terakhir tadi dikatakan, saudara kekasih dalam Amsal pasal yang ketiga, saudara kekasih muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan kata lain yang terakhir, kita juga harus memuliakan Tuhan melalui keuangan kita. Jangan udah beribadah di tempat ini 10 tahun, persembahannya itu aja terus warnanya. Pakai ayat lagi. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau persembahanku tidak berubah, aku Alkitabi, enggak itu pelit. Dan ingat, Wahyu pasal 21 berkata orang kikir enggak masuk sorga. Dibilang orang kikir loh. Berarti nanti di sorga orang kikir dikikir. Di neraka dikikir. Untuk itu ayo saudara kekasih. Mari kita coba belajar ketika mau datang beribadah, berdoa. Tuhan, berapa persembahan yang harus aku berikan? Sebab kalau saudara nanti baca kitab Ulangan saudara kekasih, memang kita diajar berilah secukupnya. Artinya saudara kekasih, berilah sesuai dengan berkat yang kita terima. Jadi berdoa. Jangan saudara kekasih, seperti yang tadi saya bilang, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, apalagi yang udah 20 tahun, itu terus. Ya, jangan ya, amin. Wah udah memang kalau di mana-mana kalau udah pengeluaran, belaga budak dia. Ya, belaga budak. Tapi kalau udah dibilang begini, ketahuan gak budak, buktinya ketawa. Tidak mungkin orang budak bisa ketawa dengar kata-kata. Ayo melalui persembahan. Untuk itu jangan setiap kali persembahan saudara kasih datangnya sekedar aja. Sudah memberikan persembahan itu menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi. Memuliakan Tuhan itu benar-benar harus dipersiapkan. Ya, udah 5.000-an, kecil juga lagi. Padahal persembahan udah di dalam amplop, masih aja di uang. Apa nih gini? Kan kalau dipanjangin kan enak. Jangan sampai persembahan kita udah kasih, yang ngitung berdosa. Bisa nggak yang ngitung berdosa? Bisa lah, siapa sih ini ngasih persembahan? Robek pula.
Minggu depannya diumumkan, siapa yang robek-robekannya tolong dikembalikan. Dan berikutnya saudara kekasih, ya kita harus memuliakan Allah melalui persembahan. Persembahan itu kan kalimatnya memberi. Tapi kalau perpuluhan membawa. Ya, membawa. Nah untuk itu yang berikut saudara kekasih, kita juga harus mulai nih. Bagi yang belum. Mulai. Bawa perpuluhan. Saya mau katakan uang dan Tuhan selalu berebut menjadi Tuhan dalam hidup kita. Iya, uang dan Tuhan. Iya, makanya hati-hati dengan uang. Uang kita perlu, tapi jangan sampai cinta uang. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang bukan akar bahar, akar segala kejahatan. Iya. Nah untuk itu sudah kekasih berikutnya juga, ayo. Persembahan kita berdoa setiap kali mau memberikan persembahan kalau ada ibadah. Dan berikutnya bawa perpuluhan, saudara kekasih bawa. Ya, namanya disuruh bawa. Beda dengan memberi. Kalau memberi itu kan, apa ya, sukarela. Nah, saudara kekasih berikutnya kita juga mulai mendukung. Kalau ada yang namanya dibutuhkan dana untuk perlengkapan dan juga misalkan gereja ini saudara kekasih mengadakan yang namanya pelayanan keluar kota. Kita dukung dengan dana kita. Dan berikutnya saudara kekasih kalau kita kenal yang namanya ada panti asuhan yang benar-benar baik dikelola, kita dukung. Dan jangan lupa saudara kekasih, jangan lupa kadang-kadang saudara kekasih ke gereja terus kita kasih uang kita. Kakak adik kita yang kesulitan kita cuekin. Enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Ya, enggak boleh juga. Kita juga harus memperhatikan karena lihat muka-mukanya nih. Enggak semua kan kakak adiknya orang kaya. Enggak semua. Karena yang hadir juga enggak semua orang Indonesia, orang Batak. Ya, kasih ayo. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan ayo. Dan masih banyak lain lagi lah. Pokoknya jangan puas dengan yang namanya memberi persembahan di gereja lokal kita. Dan ketika kita mengikuti kegiatan ibadah yang diadakan oleh gereja lokal kita. Dan membawa perpuluhan. Jangan puas sampai di situ. Muliakan dengan harta kita. Kalau ada yang namanya panti dan lain sebagainya dan khususnya keluarga kita. Jangan sampai setiap kita yang namanya sekali seminggu suami istri dengan lantangnya berkata, makan di mana kita mah? Ternyata ada ponakan. Kita pernah dengar dia bilang sama mamanya, Ma, makan apa kita? Sama-sama makan tapi berbeda makna. Makan di mana kita berarti banyak uang tinggal cari restoran yang cocok. Tapi kalau makan apa kita makanannya belum tentu ada. Jangan sampai family kita kesulitan sekali untuk makan. Tapi saudara kekasih kita terlalu mudahnya royal untuk makan di restoran. Seenak-enaknya makanan di restoran yang mahal kalau udah ketelan hilang rasanya. Dan sama ujungnya ke sono. Ayo, yang penting makan sehat, bahagia. Jangan sampailah saudara kekasih, apalagi dengan kondisi perekonomian seperti ini sekarang saudara kekasih. Jangan sampai ada ponakan kita, saya bilang ponakan aja lah dulu ya. Jangan sampai ada ponakan kita nggak bisa sekolah gara-gara kekurangan biaya. Ayo belajar menolong orang. Lihat Allah kita, karena kasihnya dia karuniakan. Dan bahkan yang dia karuniakan rela berkorban. Ya? Nah untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan ayo. Ya seperti yang tadi saya katakan saudara kekasih. Kita ini di Babelan saudara kekasih ya puji Tuhan. Tahun ajaran baru kemarin saudara kekasih kita beliin tas. Untuk 20 anak. Ya tas kan saudara kekasih tergantung di mana kita belinya kan. Yang penting jangan tas kresek. Tas sekolah. Kan ada yang 20.000, ada yang 30.000, memang ada yang ratusan ribu. Ya kita lihat-lihat juga lah, nanti kalau dikasih ratusan ribu, ya karena mereka enggak ini, nanti kaget, betul lah. Ya kita lihat juga ya.
Ya, dan bahkan tahun ajaran yang akan datang nih sudah kasih, saya sudah bilang sudah kasih dengan anggota komsel yang ada, ayo setiap kita jangan hanya berpikir untuk diberkati. Karena kenapa? Belum pernah ada orang udah kaya raya berkata, cukuplah berkat Tuhan secara finansial untukku. Belum ada. Tapi mari belajar. Tahun ajaran baru saya sudah bilang begini, ayo pikirkan. Belikan nanti anak-anak yang ada sepatu baru. Ya, belikan. Kenapa saudara kasih? Karena begini konsepnya. Kita kasih 100.000, kita nggak miskin, yang nerima juga nggak kaya. Tapi yang penting Tuhan dipermuliakan. Amin. Cari ponakanmu yang sepatunya udah ngangap. Jangan hanya bilang, berdoa kau. Kau berdoa. Ya, begini saudara kekasih. Kalau kita memberikan pertolongan lebih dahulu, diajak doanya gampang. Betul lah. Tapi kalau kita ajak doa aja, dia akan mikir. Kenapa? Karena orang kalau minta tolong biasanya dia tahu orang yang dimintain ini punya kemampuan. Ketika datang, tolong dong udah tante namboru tulang. Opung, tolong dong beli sepatuku udah kayak buaya ngangap. Ya, kalau buaya ngangap lapar, kalau sepatu ngangap susah dipakai, betul lah. Ayo berdoa kita berdoa. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Udah berdoa, pulang ya nanti alami pertolongan Tuhan. Ya ampun, justru kasih dulu. Kalau perlu ajak. Kira-kira kau yang berapa mau belinya? Yang biasa aja lah. Belikan yang mengagetkan, yang luar biasa. Yang dia minta di bawah 100.000, belikan yang 300.000. Supaya kakinya agak nyaman. Enak juga ternyata. Dan apa yang terjadi? Baru nasehatin, betul lah? Baru nasehatin. Bilang, kalau Bapak tua bisa ada berkat seperti ini dan menyalurkan berkatnya kepada kau nak. Karena Bapak tua dekat sama Tuhan, suka berdoa, rajin kerja. Ayo mari ya, sukalah kau berdoa, rajin belajar supaya nanti agak gampang cari duit. Pasti dia akan memperhatikan. Tapi kalau ayo doa. Apalagi ini pengalaman yang ketiga, betul gak? Doa aja kau, udah begitu. Doa melulu, orang gue butuh sepatu, diajak doa. Orang butuh sepatu, diajak ke toko sepatu, jangan diajak ke ruang doa. Diajak ke ruang Maha Kudus, betul loh, jangan. Ya, dan bagian terakhir, perhatikan ayat yang ke-10. Ya, ayat 10, namun saya bacakan dulu ayat 9 mulai ya. Dari pembacaan kita tadi Amsal. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari hasil segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan kata lain, orang yang hidup memuliakan akan Allah pasti hidupnya diberkati dengan melimpah-limpah. Enggak mungkin kalau hidup kita memuliakan Allah. Enggak mungkin kalau hidup kita memuliakan Allah melalui harta kita termasuk di dalamnya. Enggak mungkin Tuhan tidak balaskan berlipat kali ganda. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Alkitab berkata siapa nabur pasti menuai. Enggak ada Alkitab berkata kalau kau nabur siapa tahu mudah-mudahan barangkali. Ya mendingan mandi di sungai daripada barangkali. Mikir sungai dan kali sama. Ya. Nah untuk itu saudara kekasih nggak pernah kok. Ya, nggak pernah. Memang namanya menabur. Menuainya tidak secepat yang kita mau. Ya, saya akhiri dengan kesaksian saja. Saudara kekasih, mulai tahun 98 kami itu kontrak ruko di Mitra. Aduh giliran, karena di situ langsung per 2 tahun. Ngap-ngap juga. Apa yang terjadi saudara kasih? Tahun 2008 saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba pemilik ruko berkata naik 2 kali lipat.
Bukan megap-megap lagi, megap, gitu. Karena ibadah satu ruko kan saudara bisa bayangkan 50-60 orang. Iya, pada waktu itu 98 jemaat yang saya gembalakan kan mayoritas orang Batak. Orang Batak itu ciri khasnya sama kok di mana-mana. Kasih pendapat jago, kasih pendapatan enggak. Padahal saya pendeta enggak begitu suka pendapatnya. Saya lebih suka pendapatannya. Lah pendeta dikasih pendapat. Boleh-boleh saja, tapi jangan banyak-banyak. Nah ini kan saya lagi khotbah nih, pendeta. Biasa ngasih pendapat mengenai firman. Artinya sudah bisa lah yang namanya pendapat. Tapi pendapatannya, itu sudah kekasih apa yang terjadi. Ya udahlah, akhirnya kita memberanikan diri beli ruko dengan cara cicil. Kita beli ruko 250 juta, 3 lantai setengah, saudara kekasih. Pada tahun 2008, apa yang terjadi DP-nya 20%. Singkat cerita, saudara kekasih, hanya 6, kan kita kreditnya 10 tahun. 6 tahun kita cicil, mau masuk tahun ke-7 kita bisa lunasin. Saya juga bingung kok bisa lunas. Jangankan saudara, saya aja bingung. Kalau saudara yang bingung kan wajar karena nggak tahu, nggak ikut kan di dalamnya. Ya saudara kekasih, empot-empotan. Flat memang dia. 3.400.000 per bulan. 3.400.000 per bulan. Ada aja cara Tuhan. Ada aja cara Tuhan. Dan bahkan anak saya yang pertama saudara kekasih, kuliah sampai S1 kan 8 semester. Awal-awal empot-empot juga. Karena kuliahnya lumayan yang tempat mahal. Kenapa? Ya karena faktor tempat kuliah itu juga mempengaruhi nanti kerja. Di quick NG. Kalau dulu bukan quick namanya. Apa itu yang disunter itu ya? Itu kan mahal. Ya, mahal sudah kekasih. Hitung-hitungan. Mampu enggak? Ya udahlah. Tindak aja. Singkat cerita. 8 semester sampai S1, ada yang bayarin 4 semester. Ya, masih ada anak saya nomor 3, kelas 1 SMA, bayaran tiap bulan. Kalau ada yang mau rindu, udahlah, gitu. Kan saya tawarkan menabur. Siapa menabur pasti menuai. Dan akhirnya anak saya yang pertama merit lah. Perkawinannya mengikuti adat Batak. Tahu sendiri adat Batak. Bukan hanya mahal, lama. Ya wajar lah, lama mahal. Ya kalau murah, lama-lama mau ngapain? Mahal. Ya cukup. Ya cukup. Dan bahkan saudara kekasih, justru saya melihat bagaimana Tuhan memberkati yang namanya pelayanan saya saudara kekasih. Apa yang terjadi? Yang pertama, tahun 2000 mobil yang saya bawa sekarang saudara kekasih di masa COVID bisa beli cash. 2022 tempat ibadah di Babelan saudara kekasih setelah beli dan rehab di atas 400 juga, di atas 400 juta bisa selesai. Sampai sekarang saya bingung itu duitnya dari mana. Nah, di tengah-tengah kebingungan saya, ya udah saya akui itu dari Tuhan daripada bingung. Tuhan kalau udah menolong, Tuhan kalau udah memberkati, kita tercengang-cengang. Untuk itu ayo, kalau yang begini aja amin. Giliran mau nabur, ya. Cuman kan lihat, ya tidak secepat waktu yang kita rindukan. Setelah berapa tahun? Setelah 20 tahun. Memang selama 20 tahun itu sudah kekasih, tetap kami belajar memuliakan akan Allah. Di tengah-tengah tidak ada uang sudah kekasih, tetap memuliakan akan Allah. Di tengah-tengah ada pergumulan, ada permasalahan, tetap memuliakan akan Allah. Dan akhirnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa lumbung-lumbung kita diisi melimpah. Akhirnya saya sekarang sudah bisa mengalami dipitnah orang, dimaki-maki orang, sudah kekasih, bahkan dirugikan orang, ditipu orang, udah bisa bersuka cita. Karena sudah punya pengalaman.
Gaji naik mah terlalu gampang bilang haleluya, betul lah. Tapi kalau misalkan suami datang, ma baru aja di PKH, halilintar. Bisa nggak bisa bilang hal? Nggak apa-apa pak, yang penting papa pulang, uang bisa dicari. Daripada gaji tetap nggak di PHK, papa nggak pulang. Nanti lagunya Bang Toyib, kenapa nggak pulang nggak pulang. Padahal suami ibu-ibu bukan Bang Toyib kan? Iya, jadi untuk itu sebagai kasih mari belajar. Tetap memuliakan Allah. Jangan besar-besarkan masalah. Jangan jadikan masalah itu jadi berhala. Allah lah yang paling besar, amin. Dan bahkan masalah yang besar, percayalah mujizatnya juga besar. Kapan saudara mengalami pertolongan Tuhan yang besar? Coba pikirkan baik-baik. Ketika punya masalah yang besar. Sakit koreng. Tuhan terima kasih kankerku sembuh. Ya, itu namanya bohong, betul tak? Ya, jadi saudara kasih lihat. Kalau saja yang namanya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Tidak dikejar-kejar oleh pasukan tentara Mesir. Perlu nggak laut dibelah oleh Musa? Nggak perlu. Justru karena dikejar-kejar. Maju mati, mundur mati, diam juga mati. Akhirnya getok laut terbelah jadi Jadi nyaris mau mati, disitulah mujizatnya besar. Jadi jangan takut, semakin besar masalahmu, bilang begini, terima kasih Tuhan. Enggak lama lagi, berkat yang besar akan kuterima, amin. Amin. Iya begitu, jangan, oh Tuhan, ya ngapain lu nangis sama Tuhan? Kan tadi saya sudah bilang, betapa berharganya kita. Tuhan tebus kita bukan karena kita minta, Tuhan tebus kita bukan karena kita mau, tapi benar-benar karena dia cinta banget sama kita. Untuk itu ayo, jangan cengeng dengan masalah. Kalau ada istri, pemain musik boleh kembali, mainkan G biar cepat. Ya, ya saudara kekasih, suamimu sampai saat ini masih kasar, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kasarnya suami ingin memperhalus karakter istri. Yang istri enak di dia, gak enak di gua. Ya memang firman Tuhan itu ya begitu, disuruh tunduk. Tunduk kepada suami baik, tunduk kepada suami yang penghasilannya banyak. Gampang kan ibu-ibu? Tapi tunduk kepada suami penghasilan pas-pasan, kasar, tukang mabok. Suruh tunduk. Tapi Alkitab bilang tunduk. Nantikan Tuhan mengubah orangnya. Paling tidak mulailah dengan kasarnya. Ini contoh ya. Kalau ada suami yang kasar ya gak apa-apa juga bertobat ya. Ya artinya kalau memang gak berubah-berubah kita nasihatin, ya udah minta Tuhan kuatkan aku supaya aku bisa berubah melalui sikapnya yang kasar. Enak emang firman Tuhan itu. Tapi kalau udah melakukannya, mengalaminya, aduh. Saya gak pernah bilang melakukan firman itu mudah, enggak. Susah. Saya udah pendeta puluhan tahun, sudah kekasih, udah 20 tahun lebih menggembalakan. Jujur, masih ada kalanya gagal. Khususnya kepada anak yang terakhir nih. Anak yang kedua juga termasuk. Udah kerja. Di WA. Tolong bangunin jam 7. Dibangunin jam 7. Sampai jam 8 belum bangun. Bagus yang di WA istri saya. Coba kalau saya. Sesuai dengan perjanjian kau minta jam 7 dibangunkan. Karena belum bangun-bangun kusiramlah. Walaupun nanti konsekuensinya kasur basah gua gotong juga untuk jemur kan gitu. Ya udah, puji Tuhan sekarang istri saya sabarnya mantap. Kenapa? Karena sudah terlatih gara-gara anak nomor 2. Saya juga udah mulai makin sabar gara-gara anak nomor 3. Berulang-ulang kita bilang, Dek, siapkan ya besok apa aja yang mau dibawa ke sekolah. Emang anak laki nomor 2, nomor 3 itu anak laki. Udah dibilangin.
Kami kan tidur biar agak keren dikit. Padahal sih di loteng, di lantai 2 kami tidur. Ya, turunlah dia. Ayo, naik lagi. Padahal tadi malam udah dibilangin dan itu kalimat yang udah berulang-ulang. Nyampe di sekolah, ada WA, Pak, tolong anterin. Aduh, jujur sudah kekasih, gampang gak tetap berkata, kasihi anak seperti itu? Jujur aja, gitu. Awal-awalnya berontak. Tapi kalau saya berontak, apa kegunaannya buat saya? Nggak ada kan? Ya udah, walaupun awal-awalnya kesel, saya antar. Karena saya antar, saya nasehatin lagi kan dia terima kan? Coba kalau nggak saya antar, apa-apa juga nganterin, nasehatin. Itu kan repot, betul lah. Anak sekarang itu aneh tapi nyata. Iya, beda waktu saya anak-anak. Waktu saya anak-anak, bapak kedip mata satu, kita udah tahu itu. Apalagi kalau dua-duanya, wah harus cepat-cepat pergi. Betul loh. Sekarang, bapak kedip-kedip dua-dua, dia bilang, Pak, keremian. Aduh. Kita melotot, kayaknya bapak udah kurang sehat matanya kan gitu. Itu perbedaan zaman, kita harus terima. Ya, puji Tuhan gak ada yang di sini, gak di sini anaknya itu. Tapi yang ketawa itu dia orangnya. Cukuplah ya. Amin. Ya saudara kan enak, duduk-duduk ketawa. Saya agak lumayan juga capek nih. Tapi bahagia. Nah untuk itu ayo judulnya hari ini muliakan Allah. Enggak pernah rugi kita memuliakan Allah. Muliakan Allah. Dan kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Kita muliakan Allah. Di tengah-tengah penderitaan kita bisa sukacita. Untuk itu ingatlah. Agar kita tetap bisa memuliakan Allah. Di tengah-tengah masalah pergumulanmu. Ingat lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, karena indahmu terjadi di hidupku. Akui dia Bapa yang mengerti kita. Bapa yang mengerti. Dia lebih mengerti kita daripada diri kita. Segala yang ku perlu. Akui kasih-Mu sempurna. Nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Aku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Biar sekali lagi kita akui terlalu banyak yang Dia perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam rasa syukur katakan Bapa yang mengerti segala
untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya tidak ada janji dengan Pak Hosea membahas tentang hal ini. Salah satu yang saya pengen ketawa geli saudara tadi. Seperti yang disampaikan Bapak, uang tadi 5.000 Pak. Masukkan di amplop, diucel-ucel gini. Kalau di sini bukan 5.000 Pak, 2.000 Pak. Dan itu angkanya itu tidak jelas lagi. Emang saya pengen ketawa, wah Bapak tahu aja ini yang saya alami. Karena saya selalu ikut serta di dalam menghitung persembahan. Suatu hari saya pernah tuh suruh laminating. Saya laminating pasang di tembok di bawah sana. Inikah kasihmu untuk Tuhan? Saya tulis seperti itu. Ya. Jadi kita mengasihi Tuhan tuh dengan tindakan. Jangan cuma dengan omongan. Ya, semua yang disampaikan pas banget. Ya, kita juga sedang bergumul untuk renovasi dan sebagainya. Jadi tidak ada pesan sponsor Pak ya. Haleluya, luar biasa Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Hosea Manurung Tuhan yang sudah kirim untuk sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan Engkau pasti memberkatinya kembali. Berlipat kali ganda ya Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, istri, anak-anaknya, mantunya, semuanya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, pelayanannya di Bekasi, di Babelan, Tuhan yang terus menyertai sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu selalu ya Tuhan. Dan ucapan syukur itulah yang selalu didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sore hari ini Tuhan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami siapkan hati kami untuk membawa pulang berkat-Mu. Berkat spesial pada sore hari ini. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Terus menyertai saudara. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan. Melalui hubungan kita dalam Roh Kudus-Nya. Dari malam hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum meninggalkan ruang ibadah silakan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.